Perkenalkan, nama saya Hamusi dari kelas 5 Blok. Saya ingin menjelaskan proses pernapasan manusia. Saat bernapas kita menghirup dan menghembuskan udara. Proses menghirup udara disebut inspirasi dan proses menghembuskan napas disebut ekspirasi. Proses pernapasan dimulai dari masuknya udara melalui hidung saat menarik napas. Selain itu, udara juga dapat memasuki melalui mulut dari rongga hidung. Udara masuk ke tenggorokan terus mengalir hingga ke bronkus bronchus. Ini contohnya. Kita harus terus berusaha. Pantang menyerah adalah cara. Saya kelas 5 Blok. Terus berkembang dan selalu belajar. Menggali diri. Saya jelaskan pada alat pernapasan. Yang pertama, botol plastik sebagai rongga dada. Botol plastik sebagai tenggorokan saluran atau pernapasan. 2 balon merah sebagai paru-paru. Balon kuning sebagai diafragma untuk mengatur pernapasan dan turun mengubah rongga dada. Penutup botol sebagai dinding rongga dada bagian atas agar udara hanya bisa lewat saluran yang sudah disiapkan. Intinya, gerakan diafragma mengubah tekanan udara sehingga paru-paru bisa mengembang dan menghembus. Jangan sia-siakan waktu, karena kita tak mungkin menunggu. Jangan sampai Wildan Putra Prasetyo, kelas 5 Bulog. Saya ingin presentasi membuat alat pernapasan manusia menggunakan botol plastik dan balon. Alat dan bahannya: satu buah botol plastik air mineral bekas 1,5 liter, 2 buah balon karet ukuran kecil, 1 buah balon karet ukuran besar, 2 buah sedotan plastik, lem tembak, gunting, pisau, karet gelang, dan benang layang-layang. Bagian dalam botol adalah rongga dada, sedotan adalah tenggorokan trakea. 2 balon di dalam botol adalah paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Balon besar bagian dasar botol adalah diafragma. Otot utama pernapasan. Saya akan mempraktekkan. adalah cara. Terus berkembang dan selalu belajar. Menggali diri dan Saya Gibran dari kelas Almuluk. Hari ini saya ingin menjelaskan praktik membuat model paru-paru menggunakan botol aqua dan balon. Menjelaskan cara kerja model paru-paru. Model paru-paru ini dibuat menggunakan botol aqua sebagai rongga dada, 2 balon kecil sebagai paru-paru, sedotan sebagai saluran pernapasan trakea dan bronkus, dan 1 balon besar yang menutupi bagian bawah botol sebagai diafragma. Cara kerjanya sebagai berikut. Saat balon ditarik ke bawah, volume udara di dalam botol menjadi lebih besar sehingga tekanan udara di dalam botol berkurang. Setidaknya udara dari luar masuk melalui sedotan ke dalam balon kecil. Balon kecil pun mengembang. Kesimpulannya, model ini menunjukkan bahwa proses bernapas terjadi karena perubahan tekanan udara di dalam rongga dada yang disebabkan oleh gerakan diafragma. Ketika diafragma turun, paru-paru mengembang dan udara masuk. Ketika diafragma naik, paru-paru mengempis dan udara keluar. Belah botol menjadi 2.
masukkan satu balon terakhir. Ini ditarik. Seperti pernapasan perut. Lalu dari atas seperti pernapasan hidung. Saya Said. Saya akan memperagakan alat pernapasan. Alat peraga ini berfungsi untuk mengetahui organ manusia untuk bernapas, yaitu paru-paru. Cara bekerjanya, organ paru-paru adalah ketika menghirup udara, maka paru-paru akan mengembang. Dan jika pernapasan dilepas, maka paru-paru akan mengempis. Saat bernapas, kita menghirup udara. Proses menghirup udara disebut inspirasi, dan proses mengembuskan nafas disebut ekspirasi. Udara juga dapat masuk melalui mulut hingga ke rongga hidung. Habis itu masuk ke tenggorokan, mengalir ke bronkus untuk ke alveolus. Nama saya Raisa Nurizahra, akan menjelaskan cara membuat alat peraga pernapasan. Alat dan bahan: 1 botol bekas air mineral 1 liter, 1 sedotan, 2 balon ukuran biasa, 1 balon ukuran besar, karet atau tali secukupnya, dan tembak. Cara kerjanya, jika balon merah mudah ditarik, maka balon biru akan mengembang, itu inspirasi. Jika balon merah mudah dilepas, maka balon biru akan mengempis, itu ekspirasi. Saya Nazma dari kelas 5 Al-Muluk. Saya akan mempresentasikan tentang organ tubuh. Waking up early, backpack on my back, Ini heading namanya to hidung. school. Ini namanya trachea. Dan ini bronkus kanan, bronkus kiri. Teacher smiling, Merah adalah paru-paru kanan. learning new things. Joy Oranye to be namanya paru-paru kiri. Ini namanya diagram. on adventure. Every Ini namanya single diagram. day, reading, writing, time to play. Kalau kita menghirup udara harus memakai hidung, karena kalau kita memakai mulut, tidak virus itu langsung masuk ke dalam Recess tubuh. bell rings, out to the yard, running and laughing, playing so hard. Jadi kalau pakai hidung, virus itu akan disaring melalui bulu hidung kita, atau bisa disebut ada lendirnya juga. Nah, Even when it's coba tough, we kita keep on menghirup udara. trying. With help from Nah, itu mau Saya Samara. Saya ingin memperagakan alat pernapasan manusia. Bernapas adalah proses menghirup udara oksigen dan mengeluarkan kembali udara karbon dioksida dari dalam tubuh. Tujuannya untuk mendapatkan energi yang diperlukan sel-sel tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Pernapasan pada manusia dilakukan oleh organ-organ pernapasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Berikut caranya. Sedotan ini diibaratkan sebagai saluran pernapasan. Botol ini diibaratkan sebagai rongga dada. 2 balon yang ada di dalam botol sebagai paru-paru kanan dan kiri, dan balon yang ada di luar sebagai diafragma. Ketika kita bernafas, diafragma akan turun dan paru-paru akan mengembang. Sebaliknya, kalau kita menghembuskan nafas kita, diafragma akan naik dan paru-paru akan mengempis.
Tiara dari kelas Amuluk akan menjelaskan alat pernapasan. Saat kita bernapas, kita menghirup dan menghembuskan udara. Proses menghirup udara disebut inspirasi dan proses menghembuskan nafas disebut ekspirasi. Proses pernapasan dimulai dari masuknya udara melalui hidung saat menarik napas. Selain itu, udara juga dapat masuk melalui mulut dari rongga hidung masuk ke tenggorokan, terus mengalir hingga ke bronkus, hingga sampai ke alveolus. Saat ini saat kita tarik ke bawah, paru-paru akan mengembang. Saat kita tarik ke dalam, paru-parunya akan mengemas. Karena akal adalah anugerah. Ada debu. Jangan sia-siakan waktu, karena kita tak mungkin menunggu. Halo teman-teman, nama saya Yuni. Ini saya akan mempresentasikan tentang alat pernapasan. Apa itu pernapasan? Teman-teman, kita semua bernapas kan? Bernapas itu menghirupnya oksigen dari udara. Oksigen membuat badan kita menjadi kuat. Setelah itu, kita mengeluarkan udara kotor yang berisi karbon dioksida. Sama seperti barang yang dipilih lalu dihembuskan. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat alat pernapasan yaitu botol bekas, sedotan, balon kecil 2 dan balon besar 1, lem tembak dan karet. Cara membuatnya. Pertama, potong bagian bawah botol. Kedua, pasang 2 galon di sedotan, lalu masukkan ke botol. Ketiga, tutup bagian bawah botol memakai balon besar. Tapi hati-hati ya, minta tolong pada ayah atau ibu saat menggunting. Bagian sedotan ini seperti batang tenggorokan kita. Jalannya udara. 2 balon kecil ini seperti paru-paru atau tempat penyimpanan udara. Jalan besar di bawah ini seperti diafragma yang menarik nafas. Cara kerjanya, tarik balon besar ini ke bawah, maka balon kecil akan mengendap. Jika kita mendorongnya ke atas, maka balon kecilnya akan mengempis. Cara menjaga paru-paru yaitu dengan olahraga, tidak merokok, dan menanam pohon agar udara tetap bersih. Kesimpulannya, paru-paru sangat penting untuk hidup kita. Saya namanya Adifa. Hari ini saya akan menunjukkan alat peraga pernapasan manusia. Alat ini dibuat dari botol bekas, sedotan, dan 3 balon. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Sedotan ini merupakan trachea. 2 balon ini merupakan paru-parunya, dan satu balon di bawah ini merupakan diafragma. Sekarang saya akan memperagakannya. Saat balon di bawah ditarik, balon di dalam mengembang, artinya udara masuk ke dalam paru-paru. Saat balon bawah dilepas atau didorong, di dalam mengepis, artinya udara keluar dari paru-paru. Kesimpulannya, diafragma membantu paru-paru mengembang saat menarik nafas dan mengepis saat menghembuskan nafas. Perkenalkan, nama saya Pamaya Panegara, ingin menjelaskan alat peraga pernapasan manusia. Bahan: botol aqua besar, sedotan yang tebal, balon dan tembak, dan plastik. Cara membuatnya: botol aqua dibagi menjadi 2 bagian. Lubangnya tutup botol. Potong sedotan menjadi 3 bagian. 2 potong sama besar dan 1 potong lebih panjang. Satukan ketiga sedotan menggunakan lem tembak. Masukkan dan ikat balon pada kedua sedotan. Masukkan sedotan yang lebih panjang ke lubang tutup botol. Rapatkan lubang antara sedotan dengan tutup botol dengan lem tembak. Potong
plastik menjadi dua bagian. Tutup lubang botol bagian bawah dengan plastik. Ikat dengan karet atau tali. Cara kerjanya adalah jika plastik ditarik ke bawah, maka balon merah akan mengembang. Nama lainnya adalah inspirasi. Jika plastik kita lepaskan, maka balon akan mengikuti ekspirasi. Contohnya adalah seperti ini. Saya Fatia dari kelas 5 Al-Muluk. Hari ini aku akan menjelaskan alat pernapasan yang aku buat. Anggap saja sedotan ini adalah trakea dan dua sedotan kecil ini bronkus kiri dan bronkus kanan. Dan balon yang ada di dalam ini kita anggap saja paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dan balon besar ini kita anggap perut kita. Jika balon yang besar kita tarik, balon yang ada di dalam akan membesar. Sama saja saat kita tarik napas, paru-paru kita membesar. Dan saat balon yang besar kita dorong ke dalam, balon yang di dalam akan mengecil. Sama saja saat kita menghembus nafas, paru-paru kita balik ke semula. Contohnya, aku Kanita dari 5 Al-Muluk. Aku akan menjelaskan tentang peraga nafas paru-paru. Sedotan diibaratkan batang tenggorokan. Balon merah diibaratkan dengan paru-paru kanan. Yang oranye diibaratkan dengan paru-paru kiri. Nah, ini balon yang besar diibaratkan dengan diafragma. Saat sedotan ditarik, dia akan mengembang. Balon merah dan oranye akan mengembang, dan balon hijau ikut pun mengembang. Yang artinya saat kita menghirup udara, perut dan paru-paru diafragma akan mengecil dan sebaliknya. Saat kita menghembuskan nafas, perut akan kembali semula. Proses itu disebut inspirasi dan ekspirasi. Bernafas bisa juga dengan mulut. Tetapi jika itu kotoran akan langsung masuk. Proses pernapasan dari masuknya udara melalui hidung, dari rongga hidung masuk ke tenggorokan, mengalir bronchus, dan sampai di alveolus. Di dalam alveolus terjadi perubahan oksigen dan karbon dioksida. Maksudnya, ketika kita bernafas, kita akan menghirup oksigen dan ketika kita menghembuskan nafas, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Assalamualaikum. Nah, ini caranya gini. Nama aku Ainaya dari kelas 5 Al-Muluk. Hari ini aku akan mempresentasikan peraga alat pernapasan. Bahan-bahan untuk membuatnya: botol aqua yang besar, cutter, gunting, 2 balon yang warnanya beda, 4 karet, 2 atau 3 sedotan, balon besar 1, rem tembak. Cara membuatnya: belah botol aqua yang besar menjadi 2 bagian, yang dipakai bagian atasnya. Lubangi tutup botol. Potong sedotan menjadi 3 bagian, 1 bagian lebih panjang dan dipotong runcing, 2 bagian lainnya dipotong runcing sebelah. Gabungkan sedotan dengan lem tembak. Ikat balon ke sedotan menggunakan karet atau tali. Masukkan sedotan ke tutup botol lalu kencangkan ke botol. Rapatkan tutup botol dan sedotan dengan lem tembak. Potong ujung balon lalu tutup bawah balon botol dengan balon besar. Terakhir, ikat balon besar menggunakan karet. Rangkuman: paru-paru terdiri dari 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Saat balon besar ditarik, itu menggambarkan inspirasi. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah proses menghirup udara yang membuat rongga dada membesar. Namun saat balon besar dilepas atau didorong, itu menggambarkan ekspirasi. Apa itu ekspirasi?
Ekspirasi adalah proses menghembuskan nafas yang membuat rongga dada mengecil. Saya Zakira dari kelas 5 Al-Muluk akan membuat alat pernapasan. Pertama-tama alat dan bahannya ada botol aqua 1 liter, 2 buah sedotan, 2 balon kecil, dan 1 balon besar, lem tembak, tali atau pita, gunting atau kuter, dan solder. Cara membuatnya, pertama-tama siapkan botol aquanya yang 1 liter, lalu potong menjadi 2. Lubangi tutup botol menggunakan solder, dan sini hati-hati ya soalnya panas. Potong sedotan menjadi 3 bagian, bentuk ujungnya menjadi lancip, miring. Lakukan yang sama pada sedotan yang lainnya. Lalu satukan sedotannya menggunakan lem tembak. Masukkan dan ikat balon pada sedotannya. Terus masukkan sedotan ke dalam botol. Lalu keluarkan sedotan melalui sedotan yang sudah dilubangi. Tutup botol yang dilubangi harus tertutup rapat. Untuk itu diberi lem tembak. Gunting balon jumbo menjadi 2. Tutup lubang botol bagian bawah dengan balon jumbo. Lalu ikatkan dengan karet atau tali. Cara kerjanya, jika balon kuning ditarik ke bawah, maka balon ungu dan pink akan mengembang. Ini adalah namanya inspirasi. Lalu jika balon hijau dilepaskan, maka balon pink dan ungu akan mengempis, ekspirasi. Wassalamualaikum. Contohnya, manusia bernapas menggunakan hidung dan mulut. Saat kita bernapas, kita menghirup oksigen yang ada di udara. Ketika kita menghirup oksigen, kita akan mendapat energi. Selain energi, proses tersebut juga menghasilkan sisa, yaitu gas karbon dioksida dan uap air yang keluar dari tubuh melalui proses pernapasan. Jadi saat kita melakukan pernapasan, kita akan mendapatkan energi. Saya akan memberikan contoh Waking up early, back on my back, heading to school, saya membuat no turning paru-paru. back. Ini adalah Teacher sampai smile, friends 2 cabang all ini around, adalah learning new bronkus, things, ini joy to kanan, be ini found. kiri. Ini adalah paru-paru K. Ini paru-parunya paru-paru kiri. Every single day, Kita reading, ini sampai saat kita writing, bernapas, time to play. dia akan Math and bernapas. science are so Saat bright. kita School mengembuskan is napas, awesome, feels dia akan so menghembus seperti semula. right. Recess bell Pernapasan rings. pada manusia dilakukan oleh organ-organ pernapasan di atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Books full of stories. Proses pernapasan ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Wanting more. Pernapasan dada adalah pernapasan yang disebabkan gerakan otot antar tulang rusuk atau tulang rusuk. Dan pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Oleh karena itu, pernapasan ini disebut juga pernapasan diafragma. Contohnya seperti ini. Saat kita menghembuskan nafas, dia akan Apa kabar teman-teman? Hari ini saya mau ngajak teman-teman kenal sama mesin pompa udara yang ada di dalam tubuh kita. Coba semuanya tarik nafas, hembuskan. Nah, itu namanya sistem pernafasan. Terus saya bawa alat peraganya. Isi kenalan alat peraga, botol plastik besar. Ini dadanya kita, namanya rongga dada. 2 balon kecil, ini paru-paru kita, paru-paru ada 2, kanan dan kiri. Selang
elang atau sedotan ini tenggorokan dan tabang fokus. Isi cara kerja dan penjelasan. Sekarang kita praktek ya. Perhatikan baik-baik. Langkah 1, tarik nafas atau inspirasi. Tarik balon besar ke bawah. Nah teman-teman, pas saya tarik balonnya, apa yang terjadi? Balon yang di dalam mengembang. Artinya pas kita tarik nafas, diafragma turun, rongga dada membesar, paru-paru mengembang dan udara masuk. Langkah kedua, buang napas ekspirasi. Dorong balon besar ke atas. Nah, sekarang saya dorong balon besarnya ke atas. Balon kecilnya gimana? Ya, mengempis. Artinya pas kita buang napas, diafragma naik, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis dan udara keluar. Gampang kan? Jadi paru-paru kita itu kayak balon, dia nggak punya otot buat mengembang sendiri. Yang narik itu diafragma. Isi harus dilakukan biar lebih paham. Ini setiap bagiannya ya. Hidung menyerbu mengeluarkan udara. Tenggorokan fokus jalan masuknya udara ke paru-paru. Paru-paru tempat pertukaran oksigen. Oksigen masuk ke darah, karbon dioksida keluar. Diafragma otot penting yang bikin kita bisa napas. Coba bayangin kalau kita lari, napas kita jadi cepat. Artinya diafragma kita kerja lebih cepat juga.